Di video ini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi penerapan bisnis online di era pandemi COVID-19. Pendahuluan, makalah ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari strategi penjualan online pada usaha kecil dan menengah atau UKM di tengah pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan bisnis digital. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak kepada kesehatan, tetapi juga kepada perekonomian. Pandemi ini memiliki efek domino dari penurunan ekonomi di berbagai tempat yang terdampak. Dari awalnya hanya masalah kesehatan menjadi masalah ekonomi. Efek domino dari COVID-19 ini berdampak langsung pada sektor UMKM. Hal ini disebabkan takutnya masyarakat untuk berbelanja keluar rumah karena takut tertular virus dan ditambah peraturan pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Pembatasan kegiatan serta pemberlakuan kebijakan work from home, penurunan aktivitas di tempat kerja dan penurunan aktivitas di tempat perbelanjaan ternyata tidak membuat penjualan menurun, bahkan faktanya penjualan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang mulai beralih kepada pembelian online dengan memaksimalkan pada penjualan di marketplace dan mengalami peningkatan. Strategi pemasaran. Untuk yang sedang menjalankan bisnis online, marketing adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu tujuan marketing yaitu untuk memastikan produk tersebut dapat dikenal oleh banyak orang dan kita bisa mendapatkan banyak keuntungan. Ada banyak strategi marketing untuk bisnis kita. Contohnya adalah 4 strategi ini yang penting untuk dipahami ketika kita hendak membangun bisnis atau saat sedang merintis bisnis dan berusaha menaikkan omset bisnis. 4 strategi ini adalah kumpulan alat marketing yang terdiri dari produk, price, promotion, place yang digabung agar mendapatkan respon baik. Berikut cara menaikkan omset dengan strategi 4P ini. Yang pertama, produk. Suatu produk adalah barang yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok tertentu. Sebagai pelaku usaha harus memastikan untuk memiliki jenis produk yang tepat dan harus dapat menciptakan produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Kedua, price atau harga. Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayarkan pelanggan untuk menikmati produk tersebut. Harga adalah komponen yang sangat penting dalam strategi pemasaran karena menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup sebuah bisnis. Menyesuaikan harga produk memiliki dampak besar pada seluruh strategi pemasaran serta sangat mempengaruhi penjualan dan permintaan produk. 3. Promotion atau promosi. Promosi adalah komponen marketing yang sangat penting karena dapat meningkatkan eksistensi brand dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti sales organization, public relation, advertising, sales promotion. Saat ini tampaknya ada pergeseran fokus offline ke dunia online. Oleh karena itu penting untuk kita mencobai promosi secara online seperti dengan Instagram, Grab, dan Shopee. 4. Place atau tempat. Penempatan atau distribusi adalah sebagian yang sangat penting. Sebagai pelaku usaha harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang dapat diakses oleh pembeli potensial. Pahami mereka dari dalam dan luar, kita akan menemukan posisi yang tepat serta saluran distribusi yang cocok dengan pasar penjualan kita. Hasil dan kesimpulan. Pada aspek konsumsi daya dan beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja berkurang atau bahkan kehilangan pendapatannya, sehingga berpengaruh pada tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati mengatur pengeluaran keuangannya karena ketidakpastian kapan pandemi ini akan berakhir. Hal ini menyebabkan turunnya daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan tekanan pada sisi produsen dan penjual. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan strategi penjualan online melalui internet dan media sosial untuk memasarkan produknya di tengah masa pandemi ini merupakan solusi yang tepat untuk mempertahankan ekonomi para usahawan kecil dan juga dapat memperluas jaringan pemasaran yang akan menghasilkan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi usaha kecil di masa yang akan datang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.